Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Bertemu kembali bersama dengan Mama Jitni di kantor ya, di rumah. Oke, ada suara buat buat tempat parkiran, jadi agak berisik di luar dari tempat Mama Jitni jualan. Oh ya pemirsa, kemarin ada ini cerita ya, sedikit cerita. Kemarin saya berbelanja ke agen dekat rumah. Di sebelah Mama Jitni itu juga ada bapak-bapak belanja sekitar 500.000. Agen Mama Jitni tersebut punya alat pemirsa untuk mengecek namanya uang asli atau palsu. Ternyata setelah dicek ya, salah satu uangnya itu pecahan 50.000 dan 100.000 itu palsu pemirsa. Ya orangnya masih di situ belanja, bukan bukan pedagang ya. Bapak tersebut bukan pedagang, hanya belanja untuk dimakan sendiri. Jadi agen tempat Mama Jitni itu mengembalikan duit yang palsu tadi. Setelah ditanya kepada si bapak pembeli tadi, si bapak beralasan bahwa uangnya itu juga didapat dari hasil penjualan hasil dari sawah pemirsa, hasil padi, hasil panen dari sawah. Jadi dari cerita tersebut bahwasanya yang menjadi rawan kejadian uang palsu itu adalah salah satunya yaitu toko sembako, sedangkan yang besar aja kena, apalagi yang kecil gitu dianya. Jadi terkadang ya seperti Mama Jitni, terkadang kan ada jam atau jadwal di mana warung tersebut ramai, misalnya pagi atau malam. Terkadang banyak orang berkumpul di situ, biasanya kesempatan untuk namanya terjadi contoh uang palsu. Jadi kalau kita tidak teliti, apalagi kan sekarang itu ya di online itu banyak namanya alat detektor atau alat namanya untuk mengecek keaslian daripada uang tersebut. Tapi bagi kita yang tidak punya, apalagi baru pemula kan belum kepikiran ke sana pemirsa. Jadi salah satunya itu ada sudah sering kita dengar, sudah sering kita lihat di berita ya, bahwasanya peredaran uang palsu itu sangat marak pemirsa. Apalagi terjadi di pasar tradisional, terjadi di warung-warung sembako yang besar maupun yang kecil. Jadi kita harus namanya aware, kita harus namanya waspada pemirsa. Bukan untung yang kita dapat, tapi malah rugi ataupun buntung. Apalagi toko-toko kecil pemirsa, harus namanya hati-hati, harus namanya lebih mawas diri. Tidak boleh seuzon memang, tapi harus waspada pemirsa. Adapun cara yang Mama Jitni baca ataupun ketahui dari agen tempat Mama Jitni berbelanja, ada 3 cara untuk menentukan bahwasanya uang tersebut asli atau tidak. Ini Mama Jitni ada pegang namanya uang pecahan 100.000. Jadi yang Mama Jitni terapkan itu seperti yang sudah biasa kita ketahui semua pemirsa, itu ada 3D. Yang pertama itu dilihat ya. Dilihat itu kalau uang namanya asli itu lebih lebih jelas, lebih terang ya, lebih terang. Jadi dari ibaratnya kelihatan cahaya juga ini lebih terang. Itu dia kalau di yang asli ya. Kalau yang palsu itu karena bukan cetakan aslinya, biasanya pakai printer ya. Jadi tidak sesuai dengan speknya, itu lebih mencolok ataupun ibaratnya lebih burem kayak model fotokopian. Itu dia kalau yang palsu pemirsa. Itu tadi yang pertama yaitu dilihat. Terus yang kedua itu di terawang. Di terawang itu seperti kalau kita tidak ada cahaya. Kalau di terawang itu ibaratnya muncul seperti ini ya, muncul sulaman-sulaman di gambar ini ya, gambar utama ini ya, ada sulaman-sulaman atau ibaratnya logo Bank B ini ibaratnya lebih terang, kelap-kelip ya, itu yang asli pemirsa. Kalau yang palsu itu ini hanya kertas aja, cetakan, tidak ada sulaman benang emas seperti ini. Itu yang Mama Jitni baca ataupun ibaratnya yang diberitahukan oleh agen, karena mereka juga punya alatnya. Itu dia. Itu tadi kalau namanya di terawang. Bolak-balik juga ibaratnya ya,
apa namanya, tanda tangannya juga sesuai, biar dibolak-balik seperti ini sesuai dia tanda tangannya. Terus yang ketiga diraba pemirsa. Kalau yang asli itu diraba ini agak kasar ya, yang utama ini gambar-gambarnya ini agak kasar. Nah ini juga logonya ini agak kasar, tulisannya agak kasar, itu dia. Kalau yang palsu itu tidak pemirsa, jadi kita harus waspada lagi. Terus biasanya juga kalau jadwal-jadwal warung ramai itu banyak namanya terjadi ya pencurian, dalam arti kata misalnya kita lagi rame, lagi sibuk, fokus kita terpecah belah sama beberapa pembeli. Di situ mungkin kesempatan orang ibaratnya ngambilnya berapa, bayarnya berapa. Itu dia. Terus namanya memasukkan sesuatu ke tangannya, dalam arti kata memecah fokus kita, ditanya. Ternyata hanya untuk memecah belah konsentrasi kita. Jadi saran dari Mama Jitni itu harus namanya kalau warung rame usahakan harus berdua. Jadi satu yang melihat, satu yang melayani pembeli, satu yang apa nak? Tangan adik Jitni, satu yang melayani pembeli, satu yang memperhatikan. Apalagi kita belum namanya punya CCTV ataupun alat ngecek uang palsu tadi. Oke, itu informasi yang bisa Mama Jitni sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hasilnya lebih baik daripada kemarin. Buat teman-teman semua, tetap semangat, disyukuri apa yang ada. Oke, sampai jumpa buat Mama Jitni selanjutnya.